Jelang berakhirnya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, kasus kematian dan kasus positif COVID-19 tercatat masih tinggi. Pemerintah sudah menerapkan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli. Lalu dilanjutkan perpanjangan PPKM yang akan berakhir pada 2 Agustus 2021. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID, kasus kematian masih di kisaran angka 1.000, sementara kasus harian fluktuatif namun masih di angka 30 hingga 40.000 kasus. Secara kumulatif, total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 3.440.396 kasus dengan 95.723 kematian. Pada Minggu 1 Agustus 2021 kemarin, kasus kematian bertambah 1.604 kasus. Sementara yang kasus terkonfirmasi positif sebanyak 30.738. Sampai Senin 2 Agustus 2021 pagi, belum diketahui apakah PPKM kembali diperpanjang, dilonggarkan, atau dihentikan di tengah masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Sejumlah daerah menerapkan level PPKM berbeda sesuai kategori yang diatur pemerintah. PPKM di Jawa Bali didominasi level 3 hingga 4. Sementara di luar Jawa Bali, daerah-daerah menerapkan PPKM beragam dari level 2 hingga 4. Sebelumnya dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Minggu 25 Juli 2021 malam, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial. Sejatinya pada masa perpanjangan PPKM saat ini, pemerintah sudah mulai melonggarkan sejumlah aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui pelaksanaan PPKM sudah berjalan cukup bagus, ditandai dengan penurunan semua indikator. Hal ini diutarakan mantan Kapolri tersebut usai melakukan rakor dengan Bupati Brebes Itza Priyanti di Pendopo Kabupaten Brebes pada Kamis 29 Juli 2021. Penelusuran Jenderal Polisi Bintang 4 itu menyebut ada beberapa indikator yang mengalami penurunan selama PPKM, antara lain bed occupancy rate, angka kematian, dan positive rate. Sementara itu angka kesembuhan juga meningkat, kemudian lanjutnya angka kematian turun yaitu 4%. Sedangkan angka kesembuhan naik menjadi 79%. Tito juga meminta pemerintah kabupaten kota bekerja keras untuk menekan angka kematian hingga di bawah 4% dan meningkatkan recovery rate menjadi 90%. Terkait angka kesembuhan, Tito berharap bisa terus mengalami peningkatan. Saat ini angkanya sudah 79%, namun ia berharap bisa terus dinaikkan menjadi 90%.